Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengulas video tentang masalah tombol shift lock. Jadi untuk tombol shift lock ini dulu pernah saya buatkan video, cuman karena kemarin ada viewer yang menanyakan apa sih fungsi dari tombol shift lock. Di sini saya ulang kembali untuk penggunaan atau fungsi dari tombol shift lock tersebut. Nah, untuk mobil ini di manakah tombol shift locknya? Adanya di sini. Ini tombol shift locknya. Nah, untuk model tombol shift lock di beberapa mobil ada yang berbeda. Ada yang model kita tusuk seperti ini, adanya di dalam. Ada juga yang dia nongol, jadi tinggal kita tekan saja. Nah, untuk yang model seperti ini bagaimana cara menusuknya, pakai apa? Nah, di sini kita menggunakan remote-nya ya. Di remote ini pasti ada kunci manualnya atau tuas kuncinya seperti ini. Ini tinggal kita lepas saja untuk tuas kuncinya seperti ini. Nah, ini sekedar pemberitahuan buat teman-teman yang belum tahu. Untuk tuas pengunci ini biasanya ini juga bisa digunakan untuk mengunci manual mobil atau pintu mobil kita ya. Untuk kunci mobil kita selain pakai remote, kita bisa kunci manual pakai ini. Jadi ini untuk penggunaannya di tombol shift lock, dia tinggal dimasukkan ke sini di lubangnya ini, kita tekan. Nah, seperti ini ya yang model tekan. Nah, untuk yang model tombolnya kelihatan atau timbul, dia tinggal kita tekan saja. Jadi seperti itu. Oke, jadi untuk fungsinya sekarang ya, karena kemarin pertanyaan dari viewer itu nanya fungsinya buat apa sih? Kalau fungsi dari tombol shift lock itu sendiri sebenarnya untuk membuka kuncian tuas persneling dari posisi P biasanya ya ke posisi kita mau geser ke posisi N misalnya. Karena kenapa saya ngomongnya ke posisi N, karena rata-rata untuk tombol shift lock ini digunakan untuk menggeser tuas persneling dari posisi P ke posisi N saat mobil parkir paralel dan pada saat keadaan mesin mati. Jadi pada saat keadaan mesin hidup kita tidak perlu menggunakan tombol shift lock ini untuk memindahkan persneling. Tapi di saat kendaraan pada posisi mati, kalau kita tanpa menggunakan tombol shift lock, tuas persneling ini tidak akan bisa digeser dari posisi P ke posisi N misalnya. Jadi disitulah fungsi dari tombol shift lock ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Oke. Nah, untuk beberapa mobil yang sudah atau yang maaf nih, untuk beberapa mobil yang belum menggunakan engine start stop seperti ini, masih pakai kunci biasa atau kunci manual, biasanya di saat posisi mesin hidup kita posisikan persneling pada posisi N dengan alasan biar nanti bisa parkir, bisa didorong misalnya seperti ini. Biasanya pas kita matikan yang masih model pengunci, dia tidak akan bisa dicabut ya kuncinya. Jadi kuncinya tidak akan bisa dicabut karena ini posisinya masih di posisi N. Ataupun misalnya bisa dicabut, pintu mobil tidak akan bisa terkunci atau sensor akan berbunyi. Tapi untuk mobil yang sudah engine start stop button seperti ini, biasanya ini bisa dimatikan untuk kuncinya, mesinnya bisa dimatikan walaupun pada posisi N seperti ini. Tapi di saat kita buka pintu mobil, dia sensor akan berbunyi. Contohnya seperti ini. Jadi ini saya posisikan pada posisi N, lalu kita matikan untuk mesinnya. Kita matikan. Nah, seperti ini. Di saat kita membuka pintu, nah, jadi
sensor akan berbunyi, dan di beberapa mobil di sini ada keterangan. Oke, sekarang kita nyalakan kembali mobilnya biar adem. Oke, kita kembalikan ke posisi P. Nah, oke, jadi seperti itu fungsi dari tombol shift lock tersebut. Untuk cara penggunaannya, sebenarnya beberapa mobil ada sedikit. Kalau cara penggunaannya gampang ya, tinggal kita tekan dan kita geser. Cuman untuk cara penggunaan di saat parkir paralel, untuk beberapa mobil biasanya ada perbedaan. Jadi caranya untuk mobil ini pernah saya buatkan videonya, teman-teman bisa cari di video saya yang judulnya kalau tidak salah cara parkir paralel mobil bisa didorong. Jadi untuk mobil ini, model seperti ini, bukan model seperti ini ya, untuk mobil ini caranya ada perbedaan dengan beberapa mobil. Kalau yang familiar atau yang biasa, mobil-mobil Matic biasanya caranya cuman gampang, kita tekan lalu kita geser ke posisi P, itu sudah bisa kita kunci, atau mobil kita ini bisa kita kunci pakai remote, jadi tidak akan berbunyi, dan mobil posisi netral bisa didorong. Jadi seperti itu. Mungkin sekian untuk video dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Apabila banyak kesalahan dalam saya menjelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila teman-teman ada yang mempunyai ilmu atau pengalaman lebih banyak, bisa di-share di kolom komentar. Mudah-mudahan teman-teman lain yang belum tahu dan membaca mendapatkan manfaat dari ilmu yang teman-teman share. Oke, sekian video dari saya. Sebelumnya terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.